peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perayaan. Kalau perayaan kita mengatakan hari raya, kalau peringatan berarti kita memuliakan karena ada nilai di dalamnya. Makanya ini penting, jangan pernah mengatakan perayaan Maulid. Sebenarnya kita lakukan peringatan Maulid, tapi ia tajamai ia sewe, tidak semua umat Islam sepakat. Ada yang menganggap ini adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Makanya kullu muhdatsatun bid'ah. Setiap segala sesuatu yang baru, yang mengada-ngada, tidak ada diperintahkan langsung oleh Nabi, maka itu adalah kesesatan. Dan setiap yang sesat finnar, pasti masuk neraka. Jadi ya dalil yang pakai dan kita sependapat dengan ini, berarti semua yang hadir di sini, termasuk Pak Kabak Kesra dan panitia dan seluruh imam si bau kaca ramai akan masuk neraka kalau ini yang tidak pakai. Itulah sehingga dia tahu penderita, dia bagi bahwa sebenarnya dalil Maulid adalah sahih, itu Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasul menjawab, karena saya lahir pada hari Senin. Itu dalil Maulid. Maka kita puasanya Senin, makanya kita nasabah As-Senin mujadi. Nabi memperingati kelahirannya dengan puasa sebagai tanda kesyukuran. Pertanyaan saya, as-salat terjadi? Biasa puasa hari Senin, Bu? Puasa apa namanya kalau hari Senin? Mestinya kalau kita ingin mengikuti Rasulullah berpuasa pada hari kelahiran, maka cari hari apa kita lahir, maka puasakan. Coba, kan Nabi tanyain, mari kita puasa as-sosini, maka dari kita nasabah as-sosini jadi. Berarti sunnahnya puasa pada hari kelahiran. Pertanyaannya, as-salat terjadi Selasa, puasa hari Selasa, itu puasa sunnah hari kelahiran. Maka doa salah nak biasa. Kelima puasa sini apa kak? Tidak salah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Satu hadis tapi dua hukum. Itulah ulama kita tidak pernah menyalahkan, karena dia melihat semua sisi penafsiran. Ada penilangan cuma puasa saja, jangan tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Ya, kami keseluruhan itu berpuasa setiap hari kelahiran. Ya, kejatin akan adalah sama kalian, asam urat, kolesterol, tekanan, termasuk kanker, maka puasa pada hari kelahiran. Insya Allah itu dijaga. Itu barangkali. Cuma masalahnya, mega ini, jadi sana saja dia letak. Termasuk yang punya di kelahiran tanggal lahir 9 bulan 9. Hati-hati. Tanggal 3 bulan 3, tanggal 7 bulan 7, itu biasa guru sekolah yang kasih. Sebaiknya itu mau tak? Tanggal siapa yang jadi? Nah sedisen. Ulah siaga. Nah saya ulang 4. Nah makanya ditulis tanggal 4 bulan 4. Ya begitu. Gurunya dibalik, maka lebih aman puasa pada hari Senin. Yang tidak tahu. Kenapa? Karena puasa pada hari Senin, kemudian minta berkahnya, itu bisa menjadi obat untuk kita. Asuransi. Kenapa puasa? Karena di situ pahala di store, doa di store. Makanya pemilodongi asosinik itu belum dilapor. Selasa belum dilapor, hari Rabu belum dilapor, hari Kamis baru dilapor.
Mereka tahu berubah-ubah. Kasus ini bilang sepeda, salasa bilang motor, orang bilang motor. Malaikat juga pusing. Karena belum dilapor toh. Iya Pak. Agama itu butuh ilmu Pak. Cuma ada doa yang memang langsung, tidak menggunakan perantara. Itu pintu langit langsung terbuka. Hanya 6 malam dalam 1 tahun. Malam 1 Rajab. Karena di situ nurnya Muhammad pertama dimasukkan ke dalam perut Amin. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban. Malam 9 Zulhijjah itu hari Arafah, malam 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Itu pintu langit terbuka. Orang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya kalau malam Lebaran begadang sampai pagi beribadah, tafakkur, sholat, ngaji, zikir, lakukan sampai pagi. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah karena Allah, kalau dia meninggal pasti jasadnya hilang di bumi. Itu ulama sudah buktikan. Termasuk Guru Kakek Abdul Rahman Abu Dada almarhum al-Ghafur, itu jasadnya langsung hilang. Ini ilmu dari para wali. Makanya saya sampaikan, biar bukan ulama yang mengamalkan, kalau dia mampu jangan tidur pada 6 malam. Istiqomah, hanya beribadah. Makanya jarang ulama kita dulu itu keluar khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena dia begadang 1 malam penuh. Makdo jamaah hijib tapi mana sumber rasa. Manfaatkan. Itu 6 malam. Kemudian, tidak usah terlalu jauh dulu. Saya kasih tahu begini, bahwa Iyaruna Bikta itulah dalilnya sebenarnya Maulid. Kenapa kita bermaulid? Karena Rasulullah sendiri memperingati kelahiran dengan puasa. Rata-rata memang Rasulullah itu ketika bersyukur dia puasa. Syukurannya Nabi itu puasa. Kalau kita syukuran tak, potong ayam dan potong kambing, makan. Syukuran kita itu makan-makan. Kalau Nabi syukuran puasa. Sebaliknya memang. Makanya kita itu dengan Rasulullah beda sedikit. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Tapi bersyukurlah. Kita diminta untuk bersedekah. Nah, sebagai pemilu perhitungkan mana yang lebih besar pahalanya, memanggil orang sholat dan mentraktir orang makan. Mentraktir orang makan lebih besar pahalanya. Bikin nanti papite Pak. Kaya lagi remoli kita lo masam pajan yang moli kita lo mandre lebih besar pahalanya panggil orang makan. Makanya ada sunnah yang dilupakan, sunnah mentraktir. Kenapa? Coba kita hitung. Dipanggil orang sholat, ya kuyoli kita lo masam pajan. Pada saat dia sholat kita mendapatkan pahala yang sama. Tapi orang itu tidak dikurangi pahalanya. Tapi sholat berikutnya tidak mungkin kita dapat lagi. Karena hanya pada saat kita panggil itu. Itulah saya muazzin itu lebih banyak pahalanya daripada imam. Iya. Itu ada kaitan kajiannya semua Pak. Kenapa muazzin lebih tinggi janji pahalanya dibanding dengan imam? Karena muazzin yang pertama tidak pernah terlambat. Kalau imam biasa terlambat. Iya. Biasa kita rujuk papa terlambat. Udah dipakai langkah. Tidak ada toh? Karena dia yang azan. Yang kedua, muazzin itu sempurna sholat sunatnya. Iya. Kalau imam dia semua nanti orang mau kamar belum datang. Cuma sudah begini-begini kalau kepala tidak muncul. Iya. Tapi memang imam itu harus lewat dari sini. Kalau dia masuk ke sini atau dari sana masuk ke sini, jangan lewat pintu depan, pintu 3 ini. Imam itu punya jalur khusus. Maka dia tahu pada tempat hakiki. Ya kung ka imam nalalan namunola, tanya lalan namakuna, tidak akan dikalahkan bacaannya oleh makmum. Dan hafalannya pasti kok. Nah, sebab barangkali itu makanya imam-imam besar itu tidak pernah kita lihat di pintu makmum. Tidak pernah. Selalu dia lewat di pintu khusus.
Nah payah timangnya ajak lalu nasa punya sunnah kong sige pasti timbulan. Kaya kabulan imam bukan di rumah tempatnya, tapi di samping itu rumahnya Rasulullah. Ambil sajadah, letakkan di situ tempatnya sholat sunnah. Nanti ikamat baru masuk ke dalam masjid, selesai doa bersama kembali masuk ke situ. 3 tahun saja dia rutinkan sholat sunnah di situ tidak keluar dan selalu minta berkah kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka ketahui dia tidak akan mati kecuali ketemu Rasulullah. Itu janji. Itu apa yang kata hadiah khusus untuk imam. Cuma kadang orang tidak paham. Kemudian yang ketiga, saya kan dari sini banyak imam. Saya kasih tahu, saya pernah belajar tasawuf imam itu hampir 1 tahun, tapi tidak hafal. Makanya saya tidak pernah jadi imam. Saya itu pantang untuk jadi imam. Kalau disuruh jadi imam, saya bilang, kau panggil saya ceramah bukan jadi imam. Kalau kau panggil saya imam, saya tidak datang. Makanya ini tempat imam ini kenapa 2 lapis? Mihrab itu. Jadi masjid ini bahasa Arabnya masjid. Tempat imam ini bukan masjid, itu mihrab. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Itu disebut. Tapi saya tidak bahas sendiri, bahaya itu dibahas. Nanti dapat, semua dapat ini ya. Kalau itu khusus imam sebenarnya itu hadiahnya. Kemudian jadi ya Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini sebagai rahmat, pemase mereka. Maka orang yang tidak bersyukur dengan rahmat ini, maka itu adalah sungguh orang yang merugi. Makanya Syekh Al-Maliki mengatakan, nariko angkat atau makada, mati mau sebenarnya orang itu berkata, kenapa kau bersyukur Rasulullah lahir? Coba. Ya kau kata pedani maka mana itu mau? Sebenarnya orang itu mengatakan, kenapa kau bersyukur Rasulullah? Maka jawabannya cukup simpel. Saya bersyukur karena dia adalah rahmat. Kesyukuran saya itu adalah tanda keimanan saya. Selesai, itu saja. Jadi tidak usah diperdebatkan. Karena dari sononya sampai sekarang orang akan berdebat sampai kiamat tidak akan berhenti. Karena makanya kita kasih dendri. Ia kong keagakan atau di mau maki buai tetap cecawali. Ditarik ke hal yang buruk bisa, ditarik ke hal yang baik bisa. Handphone buatan manusia, maka bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa lari kepada hal yang buruk. Makuti tergantung manusianya. Ini tahu masuk Pak Belia HP Ustaz, ternyata HP Pak Belia tahu maka tadi. Iya. Karena apapun yang kau bilang, itu dia akan bilang di situ. Dari telepon, kayak nih, sepenang dalam kemudian kebolan. Ini yang salah. Inilah jadikannya HP Pak Belia, tahu maka tadi. Maka Anda manfaatkan untuk apa? Kemudian Rasulullah itu punya mukjizat pada saat dia lahir. Dan kelahiran Nabi, saya baca di beberapa kitab, itu tidak melalui jalur kelamin. Jadi Nabi terjadi, dia tidak melalui kelamin, tapi dia dari lambung sebelah kiri bagian bawah. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, kalau ada orang mengatakan Rasulullah lahir dari jalur kelamin, maka boleh dia dibunuh. Itu Imam Malik. Itu Imam Malik penghargaannya kepada Rasulullah karena dia tinggal di Madinah. Itu tidak pernah pakai sandal di Madinah. Kecuali dia keluar dari Madinah, maka dia akan pakai sandal. Kalau dia di dalam kota Madinah, di dalam lokasi Madinah, dia tidak pakai sandal. Ketika ditanya oleh muridnya, mari dia tas sandal, ada jawaban Imam Malik, saya tidak pakai sandal karena menghargai, karena di bawah ini ada jasadnya Rasulullah. Makanya ulama-ulama kita dulu itu ilmu hakikatnya luar biasa, sehingga adabnya tinggi. Walaupun ilmunya sedikit, orang sedikit ilmunya, tapi ketika adabnya bagus, maka itu berkah. Yang sekarang jadi masalah, ilmunya banyak, adabnya hilang. Kenapa? Karena dia belajar agama melalui YouTube. Ilmunya pindah, tapi adabnya tidak. Orang yang belajar di pondok, duduk di hadapan kiainya, ilmunya pindah, kemudian juga adabnya pindah. Dan belajar di YouTube, biar tidak pakai
celana pendek, angkat kaki di kursi, bisa dengar ceramah. Ini ilmunya pindah, tapi adabnya tidak ada. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Hanya dari situlah ulama kita selalu mengatakan harus menyambung sana. Menghadirkan penceramah itu memang penting. Paling tidak kalau ada ilmu yang kita dapat, kita bisa bertemu langsung untuk mengambil ilmu. Hanya saya selalu sampaikan, teman-teman, sahabat-sahabat ilmu di Sidrat, jangan pernah mempersulit orang untuk mendapatkan ilmu dari kita. Makanya saya itu tidak disembunyikan. Ilmu yang saya pernah pelajari, ke sana saya tahu semua. Ini kecuali ada memang yang biasa salah paham, saya tidak keluarkan. Karena mudaratnya lebih besar kalau orang salah paham. Kemudian, apa mukjizat kelahiran Nabi? Ketika Rasulullah lahir yang pertama, waktu Ashur, Nabi itu lahir itu sudah terpotong tali pusatnya. Nabi itu tidak punya plasenta. Yang sekarang kan sudah ada banknya, bank plasenta itu di London. Kalau mau simpan uang ini, simpan bank plasenta kita di London, itu bayar proyeknya kalau tidak salah 80 juta. Itu menitip plasenta di London. Tapi kalau nanti umur 40-50 tahun kena penyakit, termasuk ada kerusakan organ, pesat itu kembali dibawa pulang, cukup 1 cm, digunting, kemudian direndam di air hangat sampai berubah menjadi kuning, kalau kemudian diminum airnya. Orang yang minum air plasenta itu, kalau orang stroke, hanya 3 hari sudah bisa berjalan kembali. Itu kan sudah ada sekarang. Orang tua tidak dulu itu pakai. Kalau anaknya sakit perut, dia ambil air, siram pusarnya, baru ambil air, dia kasih minum. Dari mana dia belajar? Itu pasti wali yang ngajarkan. Wali yang kasyaf. Karena ini belakangan baru ketahuan bahwa ternyata plasenta itu bisa menjadi obat. Karena di situ adalah pusat energi di tubuh manusia. Itu. Makanya pejabat-pejabat sekarang kan banyak konsumsi plasenta rusa. Banyak plasenta rusa itu kan untuk kekuatan fisik. Yang bolak-balik itu naik mobil, naik pesawat apa, biasa konsumsi plasenta rusa dengan harga kurang lebih 80 juta kalau tidak salah. Yang 1 botol. Jadi kami akan disitukan dapat murah dan tahu ini pengalaman. Orang tua dulu kita itu simpan betul itu. Cuma masalahnya ternyata kalau lama itu selnya rusak. Jadi ini plasenta harus disimpan pada suhu minus 1900 derajat. Dan satu-satunya bank yang ada bisa menyimpan ini hanya London. Nah, itu. Jadi itu obat. Tapi tidak usah jadi permasalahan. Kalau plasenta itu sudah tidak ada, anak-anak kita sudah tidak ada, ternyata ditemukan sholawat kepada Rasulullah itu menghidupkan sel yang mati dalam tubuh. Kalau kita kaji lebih mendalam, tapi saya tidak tuntaskan di situ ya. Kita kan begini, jasad ini otak kaleta itu kan dari 4 unsur: tanah, air, angin, api, energi ya. Kemudian sebenarnya kan intinya itu sifat. Makanya ulama dulu itu koneksikan semua. Kalau api itu kan berdiri, air runtuh, air sujud, tanah kan duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau runtuh huruf ha, kalau sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Coba, tidak? Jadi berdiri a, ha, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Itu Muhammad. Tapi dia adalah Nur Muhammad. Makanya ulama pun mengatakan dia itu sampaiannya sebenarnya Ahmad. Ahmad itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah rahasia, dan rahasia itu yang diciptakan dari nur. Makanya Allah katakan, laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada apa-apa yang saya ciptakan di muka bumi. Makanya salawatnya juga kan ada 2. Ada sallallahu ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tahu nahwu sholawat pasti bedakan. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi.
Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu apa? Kenapa beda? Kenapa bentuk lampau? Bukan bentuk sekarang dan akan datang. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, nurnya dulu. Salawat kepada nurnya Muhammad itulah sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya pikir mati. Makanya pemabarasan kita yang pakat deh akan baca sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Karena yang disalami adalah nurnya. Ini supaya jangan salahkan. Ada dua kalimat di dalam bahasa di antarul fawqa nurih. Ini dianggap ini musyrik. Masa dia ada cahayanya Rasulullah di atas cahaya Allah? Itu keliru. Imam Ja'far menganggap antarul fawqa nurih itu ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika disuruh malaikat Jibril mendampingi sampai ke Sidratil Muntaha, itu tidak bisa. Jibril hanya mengatakan saya hanya sampai di langit ketujuh. Rasulullah mengatakan dampingi saya Jibril, kumpulkan semua kekuatanmu supaya kau bisa mendampingi saya, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Kemudian Jibril mengumpulkan sayapnya yang 360. Itulah kenapa 360 hari dalam satu tahun. Nasib bapaknya malaikat Jibril pakai, kemudian dia kibaskan, dia bisa putari bumi ini sebanyak 7 kali. Tapi 360 sayapnya dia kumpulkan, dia tidak bisa melangkah naik. Maka naiklah Rasulullah tanpa didampingi oleh Jibril. Dari situlah muncul kalimat anta nurun fawqa nur. Jibril adalah nur, tapi lebih tinggi nur daripada dia. Itu intinya di sini. Makanya kalau orang tidak paham biasanya salahkan, anggap ini kemusyrikan. Saya caranya sampai